إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa anara lana tariqal iman wa hayya lana subul ihsan. Ahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tiada harta yang paling berharga di dunia ini kecuali hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini adalah bekal satu-satunya yang kelak akan kita bawa saat kita tiba waktunya untuk berpulang ke rumah keabadian rahmatullah. Oleh karena itu, mari senantiasa kita meningkatkan takwa ini di dalam hati kita sampai mengakar ke dalam jiwa kita. Takwa dengan cara berbakti kepada kedua orang tua, kepada nusa, bangsa dan agama. Takwa dengan cara berbuat baik kepada keluarga, kepada tetangga, sahabat dan kerabat. Takwa dengan cara menjaga lisan dan perbuatan agar tidak orang lain. Dengan cara menepati janji, membayar hutang dan tidak mengambil hak orang lain. Takwa dengan takwa dengan cara imtitsalu awamirillah wa jitinabu nawahi, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Akhir-akhir ini dalam beberapa minggu hampir setiap hari kita disuguhi berita, tayangan berita, baik berita di media cetak ataupun media elektronik, tentang narasi-narasi pikiran negatif yang semestinya kita jaga dengan baik karena kita sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan masih membutuhkan interaksi dengan orang lain. Perilaku membuli, mencela dan merendahkan orang lain seolah-olah tindakan ini tidak memiliki dampak atau konsekuensi yang serius. Padahal sejatinya tatanan masyarakat ideal yang dikehendaki oleh Islam adalah tatanan masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi adab, sopan santun dan kemuliaan akhlak. Dan salah satu ajaran mulia dalam Islam adalah larangan membuli, mencela dan merendahkan orang lain, baik itu dilakukan secara verbal, menyakiti, merendahkan dan mencela orang lain dengan menggunakan kata-kata, atau itu dilakukan secara non-verbal, melalui tindakan fisik, bahasa tubuh, ekspresi wajah dan intonasi suara. Jelas Allah mengecam keras tindakan tersebut. Dalam Al-Quran surat ke-104 surat Al-Humazah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ma'asyiral hadirin, kalaulah pernyataan itu, kalimat celaka, wail, itu sumber redaksinya, aslinya datang dari saya pribadi, dari Khatib Al-Fakir, maka
Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kata wail, kata celaka itu mungkin bisa terrealisasi, bisa terjadi. Kemungkinan yang kedua, bisa saja itu tidak terjadi, karena yang mengucapkan adalah saya. Akan tetapi jika pernyataan itu sumber redaksi aslinya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah pasti akan terjadi. Lalu siapakah humazah dan lumazah yang disebutkan dalam surat Al-Humazah itu? Kata ulama tafsir, humazah adalah menyakiti orang lain secara verbal, dan lumazah adalah menyakiti orang lain secara non-verbal. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak ada satu alasan pun yang bisa kita gunakan untuk mencela dan merendahkan orang lain, baik itu alasan suku, ras, budaya, bangsa, kultur, agama, dan lainnya, khususnya di Indonesia yang notabene-nya terdiri dari macam-macam suku, agama, dan budaya. Maka melalui kesempurnaan syariatnya, agama Islam memberikan arahan bagaimana menciptakan interaksi saling menghargai, mencintai, dan menghormati satu sama lain. Betapa indahnya penggambaran dalam Al-Quran akan arahan Islam, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang sedang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin, saling menghormati dan memuliakan orang lain merupakan salah satu pilar penting dalam Islam. Tujuannya adalah agar kerukunan antara sesama terus terjalin. Karenanya, kita semua tidak diperbolehkan untuk saling mencela, meremehkan, dan merendahkan orang lain dalam keadaan apapun, dalam status apapun. Sebab bisa jadi mereka yang kita cela, mereka yang kita hina, mereka yang kita remehkan, yang kita rendahkan, mungkin itu lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 49. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah. Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib menjelaskan ayat tadi, bahwa ayat ini merupakan etika setiap orang mukmin dengan orang mukmin lainnya, dan etika setiap orang mukmin dengan sesama manusia secara umum. Maka barometer kemuliaan setiap orang bukanlah dilihat dari sudut pandang usia, dari strata pendidikan, ekonomi, sosial, dan jabatan, akan tetapi barometer kemuliaan seseorang dilihat dari sisi ketakwaannya. Kemudian pertanyaannya adalah, apa itu takwa? Ada satu ungkapan ulama, al-wiqayatu khairum minal ilaj. Upaya preventif, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Hadirin, ada kata al-wiqayah di sana. Al-wiqayah seakar dengan kata takwa. Maka berarti salah satu makna secara bahasa dari karakter orang bertakwa adalah dia selalu berupaya mencegah dan mengantisipasi kemungkinan keburukan yang akan terjadi baik kepada dirinya dan orang lain. Salah satu contoh kemuliaan seseorang dilihat dari takwanya adalah sahabat Nabi yang dikenal sangat pemberani, yaitu Umar bin Khattab. Ia adalah salah satu sahabat yang memiliki masa lalu yang kelam. Bahkan sebelum masuk Islam,
ia adalah orang yang sangat berambisi untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa hendak dikata, takdir Allah berkata lain. Justru setelah Umar bin Khattab memeluk Islam, ia menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Nabi dan menjadi kebanggaan umat Islam. Inilah salah satu alasan kenapa kita tidak boleh meremehkan dan mencela orang lain, apapun itu alasannya. Karena barometer kemuliaan seseorang adalah dilihat dari ketakwaannya. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah memberikan 5 tips untuk kita agar tidak gampang, tidak mudah mencela dan meremehkan orang lain dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Baik kepada yang lebih tua atau lebih muda, beda suku dan budaya, beda nasab, bahkan kepada yang berbeda agama sekalipun. Tips yang pertama atau cara yang pertama agar tidak mudah meremehkan, merendahkan orang lain menurut Imam Al-Ghazali adalah in ra'aita saghiran qul ta'ala nafsik. Jika engkau melihat objeknya adalah seorang anak kecil yang mungkin kita lihat adalah remeh, maka katakan dalam hatimu, hadza lam ya'sillaha wa ana asaituhu fala syakka annahu khairum minni. Anak kecil ini mungkin masih polos, belum mengerti dosa dan tidak ada niatan dia bermaksiat kepada Allah. Sedangkan aku orang yang mungkin ngerti, orang yang mungkin paham dengan maksiat, maka sudah pasti anak kecil ini lebih baik daripada diriku. Cara yang kedua, agar tidak mudah mencela dan merendahkan orang lain menurut Imam Al-Ghazali adalah wa in ra'aita kabiran, jika engkau melihat pokok objeknya adalah kepada yang lebih tua, yang lebih dewasa, qul tak, maka katakan dalam hatimu, hadza qad abadallaha qabli wala syakka annahu khairum minni. Orang ini telah melalui banyak proses dalam kehidupannya, memiliki banyak pengalaman hidup, ibadahnya pun dia lakukan sebelum diriku, maka sudah pasti dia lebih banyak berpengalaman dan lebih baik dariku. Selalu ada alasan untuk tidak menyalahkan, meremehkan orang lain. Cara yang ketiga, wa in ra'aita 'aliman, dan jika engkau melihat objeknya adalah orang yang berilmu, qulta, maka katakan dalam hatimu, hadza qad u'tiya ma lam a'ti wa balagha ma lam ablugh wa 'alima ma jahiltu fa kaifa akunu mislah. Orang ini telah diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepadaku, dan dia telah sampai kepada kemuliaan yang aku tidak sampai pada kemuliaan tersebut, dan dia mengetahui sesuatu yang tidak aku ketahui, maka bagaimana mungkin aku menjadi seperti dia. Cara yang keempat, agar tidak mudah mencela dan merendahkan orang lain menurut Imam Al-Ghazali adalah wa in ra'aita jahilan, dan jika engkau melihat pokok objeknya adalah orang yang bodoh, orang yang tidak mengetahui, qulta, maka katakan dalam hatimu, hadza qad asallaha bijahlin wa ana asaituhu biilmin. Mungkin orang ini bermaksiat kepada Allah karena kebodohannya, mungkin orang ini berbuat dosa kepada Allah karena ketidaktahuannya, sedangkan aku bermaksiat kepada Allah karena aku sudah tahu itu maksiat, tapi aku itu dosa, aku melakukan itu dosa, maka aku akan lakukan itu, dan itu lebih bodoh dariku. Ma'asyiral hadirin, yang kelima, yang terakhir, agar kita tidak mudah mencela dan merendahkan orang lain adalah wa in ra'aita kafiran, dan jika yang engkau lihat adalah orang kafir, orang yang berbeda agama, maka qulta, katakanlah dalam hatimu, la adri asa ayyaslama wa yakhtama lahu bi khairil amal. Aku tidak tahu bagaimana akhir hidupnya, karena hidayah adalah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dilahirkan di lingkungan Islam, dibesarkan dengan cara Islam, tapi saat mati dia kafir, maka dia su'ul khatimah. Ada orang yang dilahirkan di lingkungan kafir, dibesarkan dengan cara kafir, tapi di akhir hayatnya dia membaca syahadat, maka itu husnul khatimah. Maka ketika kita dihadapkan orang yang demikian, yang berbeda agama, cukup doakan kepada mereka, semoga dia masuk Islam dan akhir hayatnya ditutup dengan sebaik-baiknya amal perbuatan, husnul khatimah. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah. Berbaik sangka kepada orang lain memang sulit, namun jika belum bisa berbaik sangka, maka setidaknya mencegah diri supaya tidak berburuk sangka dan meremehkan orang lain, maka itu lebih baik. Sebagaimana yang diwasiatkan oleh Imam Al-Ghazali,
meremehkan orang lain bukanlah ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala an-nabiyyil karim. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضوا عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.